Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pergi minta kurang becuk, pokoknya becuk nah. Becuk mungkin seperti jempol ya aku. Ya, masyhuran aku liang jamaah haji. Ye niaseng sebenarnya itu Al-Qur'an Istanbul. Tapi biasanya ada juga mengatakan ini biasanya orang-orang Syiah yang cetak Al-Quran seperti ini. Yang pertama itu adalah Al-Quran. Al-Quran, kalau kita memang baca itu isinya adalah Al-Quran. Nekia dena tama akala narekoyor Al-Quran makkur bicu na melo dibaca. Nah sedangkan Al-Quran yang paling besar melopo kina manasa angkat apa misalnya uki Indonesia di Jawa ki Indonesia tapi kok dibaca harak literasinya angkat apa betuana ada apa dibaca lebih-lebih aku mamang sana pajelo ya lopo-lopo na satu halaman itu apa melo ki baca kira-kira agak akatana ya mushaf Al-Qur'annya seperti itu. Nah ini yang akan kita kaji. Yang pertama, Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Kitab petunjuk, betul aku petunjuk berarti kitab itu harus dipahami, dibaca dulu apa dipahami. Dari segi ini maka Al-Quran ini tidak masuk, dia natama. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran kecil ini tidak masuk dari segi fungsi Al-Quran itu diturunkan. Ya. Kalau dari sini tidak berfungsi maka semua yang lain tidak ada fungsinya lagi, tidak bermanfaat lagi. Untuk apa? Nah memang Al-Quran ini untuk petunjuk, berarti petunjuk itu harus dibaca, harus bisa dipahami. Nah ini tidak bisa dibaca kecuali mungkin pakai kaca pembesar itu. Jadi maka kemudian gunanya itu banyak digunakan sebagai jimat. Jimat yana tu narekomelo kimmelia pakoe tanya maka desiaga linnah tapi berapa maharnya itu diantara tanda ya ko anu makaramu na asal melo nalli maka dia itu nak desiaga linnah tapi berapa maharnya. Nah biasa kan begitu batu-batu ga ya rega besi dan seterusnya maka itu berapa maharnya. Jadi itu jimat-jimat. Nah bagaimana hukumnya mengambil Al-Quran sebagai jimat? Pendapat yang paling benar dalam masalah ini tidak boleh. Tidak boleh mengambil Al-Quran sebagai jimat. Yang pertama bukan itu tujuannya Al-Quran diturunkan. Bertentangan dengan banyak ayat dan hadis bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk petunjuk. Sedangkan jimat ini bukan petunjuk. Bukan petunjuk. Ya. Tapi kan Al-Quran ini bisa diambil sebagai obat, betul. Tapi ada petunjuknya. Dan tidak ada petunjuknya baik dalam Al-Quran maupun hadis, maka dan rekomelo ki male pak bura ya Al-Qurannya dengan cara disimpankah atau ke dilepi-lepi atau kebiasaan ditunu petajang natunu apa nainu, tidak ada petunjuknya seperti itu. Petunjuknya adalah dibaca. Petunjuknya adalah dibaca. Ya, dibaca, kemudian didengarkan, dipelajari dan dipahami. Ya. Di antaranya adalah ruqyah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dengan cara tertentu. Sesuai dengan petunjuk dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, misalnya ditiupkan kepada orang yang mengalami gangguan jin. Ya, seperti itu. Adapun dengan cara menulis kemudian melipat apalagi kalau dimasukkan di kain kemudian nala ponceng, itu tidak ada petunjuknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu masuk jimat. Maka dia Nabi Muhammad sallallahu man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Siapa yang menggantung jimat dia nak kena Nabi ta sengadina jimat Al-Quran. Di sini tamimatan itu bentuknya nakirah. Nakirah dalam bahasa Arab berarti mencakup semua jenis jimat. Agi-agi
akoraga, apa saja yang diambil jimat itu masuk dalam larangan ini, masuk dalam ancaman bahwa itu adalah perbuatan kesyirikan. Namun Al-Quran itu bahayanya, itu bahayanya. Kemudian selanjutnya bahayanya adalah bentuk istihana, penghinaan terhadap Al-Quran. Sebab ya biasa Al-Quran becu itu kan dililit, dijahit dengan kain hitam dan seterusnya, nasi orang itu sebagian menggunakan itu ala ponceng, ya. Nanti buka ternyata Al-Quran liseuna. Masuk di WC. Biasa tuh nak kantong-kantong pertama di dompet dan tudangi. Itu kan bentuk istihana itu. Itu bentuk perendahan, pelecehan terhadap Al-Quran. Kemudian akan mengantarkan kepada kerusakan yang lebih besar. Betul pertamanya kadaki Al-Quran monala jima-jima. Lama nanti dia akan berpindah ke benda-benda yang lain. Jadi tidak boleh menggunakan Al-Quran sebagai jimat. Boleh menggunakan Al-Quran sebagai. Jadi yardin rekora-kora bicur pak jelok itu bagaimana cara memperlakukannya? Ya. Nah sebab Al-Quran, loki makretnya Al-Quran cuma bentuknya kecil. Ya, ada dua cara. Yang pertama, sebagaimana mazhabnya Hanafiyah dan Hambaliyah, ya, caranya itu dikuburkan di tempat di mana kemungkinan besar orang tidak lalu lalang di situ, dia leja-leja itu. Yang kedua, yang banyak diikuti oleh mazhab Syafi'i, yaitu dibakar. Dan ini mengikuti cara Khalifah Utsman bin Affan ketika beliau telah mengumpulkan semua mushaf dan membuat mushaf induk dan mushaf yang lain itu dibakar. Dan dibakar di sini adalah bentuk pengagungan terhadap Al-Quran. Nah sebab jangan sampai ditaruh taruh mati orang maka Al-Quran dia taruh. Kita tahu neki rumah tu anak tak popo tak ada Islam kedua ya nak apa ni mana anak latok aku Karena aku tenang biasa tu muncul. Saya temukan ini di lemarinya orang tua saya. Ini peninggalan dari kakek siapa yang tahu kegunaannya ini. Aku tenang baik pocarana dipakai ya. Kan banyak seperti itu. Jimat-jimat yang lain juga seperti itu. Ni siapa yang tahu cara kerjanya ini. Dia tampilkan ini jimat ini dan jimat itu. Jadi dimusnahkan sebagai bentuk pengagungan dan untuk menghindari mafsadah kerusakan yang lebih besar. Jadi itu ya hal-hal yang akan merusak akidah ya keturunan kita, hilangkan semua. Namo maka daki mana pitulah pita, hilangkan semua. Tidak ada yang berharga kecuali akidah yang harus kita pertahankan. Ya. Misalnya batapi apa saja kita bisa karena mengetahui ilmunya, tapi keturunan kita tidak ada yang mengetahuinya. Mungkin keturunan kita lemah akidahnya, boleh keluarga jauh kita boleh jauh waktu itu pagi-pagi ini lah tu umriol itu ya keluarga. Dan itu syaitan pintar membisikkan satu sama lain, datang orang-orang yang kemudian membisikkan ini dan itu sehingga kembali akidah dan keyakinan yang keliru terhadap benda-benda tersebut. Jadi segala sesuatunya hilangkan semua dari rumah, batu besi agi apa saja. Walaupun kita mengatakan sudah saya sterilkan, sudah saya ruqyah, iya, tapi bagaimana dengan keturunan kita? Jadi sebagai bentuk pencegahan maka lebih baik kita hilangkan hal-hal yang seperti itu. Jadi itu caranya tadi, bagaimana kita memperlakukan mushaf ini dengan cara seperti itu. Apakah ditanam? Tapi kalau ditanam kamu apa kumakai kata uruntu anu pur doko-doko babalaiku di doko kai putih ya, dan ternyata coba aja. Jadi kalau kita mengikuti sahabat Nabi SAW Utsman bin Affan,
itu bisa dengan cara membakarnya sebagai bentuk penghormatan atau penghargaan, pemuliaan terhadap Al-Quran itu sendiri. InsyaAllah skip memang akan membahas tentang masalah-masalah yang membutuhkan ya, kalau dipengkerna sir tujuna dalilina maka peneritu pahana ya, sehingga kita terutama orang-orang Bugis makin mengenal akidah yang sebenarnya dan semakin jauh dari hal-hal yang dapat menjerumuskan kepada kesyirikan. Subhanakallahumma bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kalian melakukan kesyirikan.